Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel Sadila. Kalau kalian klik video ini berarti kalian lagi bingung banget gimana caranya cari ide konten yang cocok buat kalian nih. Well, tenang aja, di sini aku bakalan kasih beberapa ide yang bisa kalian pakai untuk sosial media kalian, baik itu YouTube, Instagram, Reels, atau TikTok dan lain sebagainya. So, nggak usah basa-basi lagi, sekarang kita langsung mulai aja ke videonya. Ide yang pertama, kalau misalnya kalian punya subscriber yang masih sedikit atau followersnya masih sedikit, ini bisa kalian coba, yaitu adalah membuat video opinion atau reaction videos. Nah, ini tuh bisa dibilang manjat ya, tapi manjat itu dalam hal yang positif, karena sebagian besar content creator emang kalau misalnya pengen cepet naik ya kayak gitu, bikin opinion video atau reaction video. Contohnya, kalian bisa bikin reaction video mengenai misalnya ada boy band atau girl band yang bikin MV baru nih. Kalian bisa bikin reaction videonya. Kalau nggak, kalian bisa cari isu-isu yang lagi tren saat ini, terus kalian bikin opinionnya. Contohnya kayak misalnya kan sekarang ini lagi marak banget nih, minyak goreng yang lagi mahal dan susah dicari. Nah, kalian bisa bikin video opinion menurut kalian gitu. Simpel banget tapi tetap menarik. Ikutin apa yang lagi tren saat ini, terus bikin aja kontennya. Siapa tahu itu bisa membuat insight kalian itu jadinya naik. Coba. Ide yang kedua di sini itu adalah jenis video yang lagi populer saat ini karena banyak banget orang yang bikin video jenis kayak gini. Contohnya ini adalah video tour. Yap, betul. Ini kalian bisa bikin video kayak semacam kostur atau room tour, cafe tour yang semacam kayak gitu. Ini bisa jadi hal yang menarik. Kenapa? Karena secara nggak langsung ngajakin penonton-penonton yang nonton video itu kayak jalan-jalan online gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak ngajakin tour tapi secara online, ngajakin jalan-jalan virtual gitu. Ide ini cocok banget buat kalian yang hobinya jalan-jalan. Salah satunya kalian lagi main ke cafe mana misalnya nih. Nah, di cafe itu tuh kalian bikin konten dan jadiin bahan atau tempat-tempat yang menarik, spot-spot yang menarik. Terus kalian jabarin aja sambil di videoin gitu, kayak wah ini tempatnya bagus nih teman-teman, di sini tuh kayak ada ini gitu-gitulah. Apalagi orang-orang tuh kan kadang ada yang suka kepo gitu tuh, misalnya mau ke suatu tempat tapi mereka nih sebenarnya nggak tahu nih kondisi dan situasinya tuh kayak gimana. Nah, dengan kalian bikin konten kayak gini, itu akan sangat membantu penonton yang pengen mengunjungi tempat itu supaya mereka tahu lebih detail, oh sebenarnya tempat ini tuh kayak gimana gitu. Jadi ini cocok banget dicobain. Ide yang ketiga di sini, kalian bisa bikin tuh rutinitas kalian atau daily vlog kayak gitu. Jangan salah loh, video kayak gini tuh banyak peminatnya sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kalian mengemas videonya itu kayak estetik. Kalau misalnya nggak ada yang nonton juga gimana? Ya nggak apa-apa, santai aja. Namanya juga berproses gitu kan. Video jenis kayak gini tuh bisa juga dijadiin video dokumentasi. Jadi kalau misalnya kalian ada di masa depan nih, misalnya, terus kalian tuh kayak pengen mengingat dulu tuh aku ngapain aja sih kegiatanku. Nah, kalian bisa tuh lihat video kalian lagi dan ingat-ingat lagi kayak semacam flashback gitu, kalian pernah ngapain dan kegiatan kalian itu apa aja. Jadi ya it's okay, tenang aja. Gak semuanya itu instan dan langsung boom gitu, enggak. Ini ada prosesnya. Dan kalau bisa kalian itu pilih satu topik yang jadi patokan biar penonton itu nggak bingung nonton ke channel kalian atau ke akun kalian. Contohnya kayak daily life as a student atau daily life as a doctor dan sebagainya lah, pokoknya yang semacam kayak gitu-gitu deh. Ide keempat yang sekarang lagi rame juga nih pembahasannya, yaitu kalian bisa bikin video tentang cara memanage keuangan. Apalagi kan zaman sekarang itu ya siapa sih yang nggak suka uang gitu kan. Dan ya mungkin sebagian besar orang itu punya uang tapi mereka nggak bisa memanage uangnya gitu. Atau berapa uang yang kalian habiskan untuk jalan-jalan ke Jogja misalnya dalam beberapa hari. Nah, itu adalah clickbait yang menarik juga untuk beberapa orang, apalagi orang-orang yang pengen memanage atau menabung untuk suatu tujuan. Atau bisa juga nih buat kalian yang ikut afiliator kayak gitu, kalian sharing mengenai berapa penghasilan sebagai afiliator. Kenapa sih orang pengen jadi afiliator dan keuntungan yang didapat itu berapa sih? Kayak misalnya penghasilan sebagai afiliator adalah sekian. Cuman kalau misalnya kayak gitu, itu tergantung kenyamanan kalian masing-masing. Soalnya kan ada beberapa orang, contohnya kayak aku sendiri secara pribadi sebenarnya kurang kurang pengen aja membahas masalah keuangan karena itu kan masalah pribadi.
Jadi ya itu tergantung kenyamanan kalian. Kalau misalnya kalian mau share tentang itu ya silahkan. Tapi kalau misalnya kalian merasa itu tuh berat untuk di-share ya it's okay, nggak usah dipaksain gitu ya. Ide yang kelima ini ada video transisi atau transformation video. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena sebagian besar orang itu malas untuk melihat prosesnya. Jadi langsung aja deh to the point, gak usah banyak basa-basi, aku pengen lihat hasilnya gitu ya kan. Misalnya video pertama itu video sebelum make up, dan video yang kedua itu adalah setelah make up. Jadi itu dua video dijadiin satu, terus dikasih transisi di tengah-tengahnya. Itu biasanya bikin orang itu kayak wah, apalagi kalau misalnya orang-orang yang bisa membuat itu tuh sangat-sangat berbeda jauh gitu. Makeover kamar, sebelum makeover dan sesudah makeover. Proses diet, dari yang tadinya gendut terus sekarang jadi kurusan gitu. Nah yang kayak gitu-gitu adalah video transformation atau video transisi. Jadi bisa dicoba. Memang sih dari segi kreatornya itu harus kerja keras untuk mendapatkan suatu konten kayak gini. Belum lagi ditambah waktu yang mungkin lama juga untuk mendapatkan hasil akhirnya. Terus proses dibalik itu tuh nggak dimasukin di dalam kamera. Jadi ya kita harus membuat video before dan afternya doang, dan proses itu nggak dimasukin di dalam videonya. Harus ekstra sabar dan telaten juga supaya dapat impression dari penonton itu kayak wow gitu. Tapi jenis video kayak gini tuh banyak juga orang yang tertarik dan kayak satisfying aja sih ngelihat video transisi. Jadi perlu dicoba juga. Ide ke-6, kamu mungkin pengen dapat pahala jariah yang terus-menerus ada manfaatnya buat penonton. Nah, di sini kalian bisa cobain ide konten ini, yaitu how to get started video atau video caranya gimana memulai. Nah, ini adalah salah satu video yang biasanya dicari banyak orang, apalagi untuk orang pemula yang pengen mencoba suatu hal. Kayak misalnya, kalian bisa bikin gimana caranya belajar dengan efisien, gimana caranya masuk SBM dan keterima di univ impian, dan lain sebagainya yang semacam kayak gitu-gitu. Pokoknya video gimana caranya memulai. Nah, itu adalah salah satu video yang bisa kalian coba juga. Tips dari aku untuk ide konten kayak gini, kalian coba tempatkan diri kalian itu di posisi orang ini. Jadi kalian itu tinggal menyesuaikan aja nanti cara penyampaiannya bagaimana supaya nanti penonton itu lebih paham dengan apa yang kalian sampaikan. Ide ke-7 yang bisa kalian cobain di sini adalah video pengalaman pertama atau first experience video. Siapa bilang nih di sini kalau video jenis kayak gitu nggak menarik untuk ditonton? Menurut aku video kayak gitu tuh cukup menarik untuk ditonton, apalagi buat orang-orang yang pengen tahu reaksi dari kalian gitu loh. Atau at least ya mereka bisa membandingkan antara mereka dan kita sebagai pembuat atau konten kreatornya. Kayak misalnya pengalaman pertama plastic surgery, atau pengalaman pertama mencoba masakan Jepang, pengalaman pertama naik pesawat, atau yang semacam kayak gitu, itu seru sih buat ditonton. Ide ke-8, kalau misalnya kalian perhatiin nih dari berbagai jenis konten yang ada di dunia ini, pasti salah satunya itu adalah podcast. Yap, betul banget nih. Konten yang semacam kayak gini, yang kayak punyanya Deddy Corbuzier atau Grita Agatha yang kayak gitu-gitu, kalian bisa cobain nih, karena kalau misalnya topiknya menarik untuk dibahas, biasanya banyak juga viewsnya. Terus saran aku, kalau misalnya pengen memulai video podcast kayak gitu, gak usah yang jauh-jauh, gak usah yang orang terkenal kita harus jadiin narasumber kayak gitu, gak usah. Mulai aja dulu dari orang-orang terdekat yang punya pengalaman menarik untuk dibahas. Atau enggak kalian punya kenalan yang mungkin cerita pengalaman hidupnya itu bisa dijadiin buat pengalaman juga nih buat penonton, itu bisa juga diambil untuk jadi narasumber. Kayak di channelnya Grita Agatha itu kan kebanyakan orang yang sebenarnya belum terlalu terkenal, atau orang-orang yang bahkan mungkin belum terkenal juga dia undang gitu untuk jadi narasumber. Karena apa? Karena mereka punya pengalaman yang bisa dibagiin kepada penonton-penonton untuk dijadiin suatu pelajaran. Nah yang kayak gitu kan bisa menjadikan hal positif juga untuk beberapa penonton. Jadi itu adalah salah satu ide yang bisa kalian coba juga nih. Ide ke-9 ini ada video unboxing. Ya kenapa aku sebutin sebagai ide konten juga, karena
udah banyak banget yang bikin video jenis ini, dan ini tuh simple sebenarnya tapi tetap menarik untuk ditonton. Apalagi nih di zaman sekarang kan lagi pandemi, jadi kebanyakan orang pasti udah berpindah dengan online shop dibanding toko offline. Jadi ada manfaatnya juga nih, kalian beli nih menghabiskan uang, tapi kalian juga bisa menghasilkan uang dari mengeluarkan uang itu. Kita mengeluarkan uang untuk membelikan sesuatu, terus kita unboxing, tapi kita jadiin konten juga, dan konten itu bisa menghasilkan cuan gitu. Jadi kayak kenapa enggak gitu ya kan? Biasanya orang itu suka menonton jenis video yang kayak melakukan suatu hal, apalagi kalau misalnya kalian bumbui dengan ASMR gitu loh. Itu kayak bakalan lebih seru banget gak sih ngeliatinnya, kayak satisfying aja. Dan juga nih bagusnya kalian selain bikin video unboxing, kalian juga bisa bikin video reviewnya juga nih. Jadi kayak ada dua konten, kalian unboxing terus habis itu langsung ke review dari produk itu tuh kayak gimana gitu. Ide terakhir atau ide ke-10 ini biasanya untuk cewek-cewek yang suka explore tentang dunia make up. Jadi buat kalian nih yang hobinya make up, kalian bisa juga langsung sekalian bikin kontennya. Kalian bisa sharing juga tentang make up yang kalian kuasain itu ke para penonton, supaya kita bagi juga ke orang-orang yang mungkin pengen belajar untuk make upan. Nah, di video jenis kayak gini kalian bisa jadi bikin beberapa part, kayak misalnya contoh tutorial make up wisuda, atau tutorial make up kondangan, atau make up art tutorial gitu. Kayaknya belum banyak juga sih yang bikin, atau mungkin udah banyak cuman aku nggak tahu aja. Menurut aku video jenis art make up kayak gitu kan susah ya, belum lagi prosesnya lama dan butuh kesabaran, butuh ketelitian juga untuk menghasilkan suatu art yang bagus gitu loh. Jadi kayaknya video kayak gitu lama juga sih, butuh kamera dan baterai yang banyak juga untuk ngevideoin satu tema art yang bakal di-explore gitu atau bakal di-share. Contohnya kayak makeup art Spiderman, itu kan perlu proses yang lama, pasti durasi videonya juga lama. Tapi kalau misalnya kalian bisa mengemas video ini dengan baik, kayak misalnya yang tadinya durasinya 20 menit, kalian perpendek lagi jadi 10 menit, tapi kalian masih tetap bisa menjelaskan detail per detail, step by stepnya, itu bahkan lebih bagus lagi nih. Soalnya kalau misalnya udah hobi, mau dilakuin berapa lama pun, itu bakal enjoy aja ngelakuinnya gitu ya kan. Daripada nih kalian melakukan hobi kalian tapi untuk kesenangan diri sendiri, mending kalian share aja tuh ilmu-ilmu yang kalian punya tentang dunia permakeupan ke penonton gitu. Jadi ini juga bermanfaat buat penonton. Siapa tahu kalian nantinya bakalan jadi beauty influencer. Jadi selain kalian bisa menyalurkan hobi kalian, kalian juga bisa dapetin cuan. Jadi why not? So, karena kita udah bahas beberapa ide konten yang bisa dipakai untuk sosmed kalian, kalian langsung aja nih tahap selanjutnya, yaitu eksekusi. Karena kalau misalnya kalian nggak eksekusi, kalian nggak mencoba dulu aja, kalian nggak bakal tahu nih marketnya ini bagus nggak sih buat kalian. Kalau misalnya nggak bagus ya udah tinggal cobain lagi ide yang lain. Tapi kalau misalnya nanti diambil idenya gimana? Ya gak apa-apa gitu loh, namanya juga kita memulai, kita nggak tahu marketnya gimana. Siapa tahu kalian yang baru mulai nanti bahkan lebih banyak yang suka dibanding yang kemarin-kemarin udah bikin. Yang penting mulai aja dulu. Dan buat kalian yang pengen share juga beberapa ide konten yang belum aku sebutin sebelumnya, kalian bisa komen di bawah. Siapa tahu kita bisa bertukar ide-ide juga nih. So, videonya sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk menemukan ide konten yang cocok nih buat kalian. Sampai jumpa di video kalian selanjutnya. Bye! Terima kasih semuanya buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, jangan lupa balik lagi di video aku yang selanjutnya. Oke? Bye!